Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Mariani. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 41 Rejang Lebong. Merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK IAIN Curug Angkatan 1 tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan PPL 3 modul ajar P5 PPRA dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan, topik Lestari Alamku, Nyaman Sekolahku, dengan proyek profil sulap botol bekas menjadi tempat pensil yang kreatif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matamu, saatnya meraih mimpimu, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah sehat semua ya. Sudah sarapan semua? Sudah. Iya, alhamdulillah, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Baik anak-anak, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Anin, ketua kelas, dipimpin doanya ya. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Arzuqni fahma. Amin. Kita akan melanjutkan tadarus Al-Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Semoga apa yang kita baca hari ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek dulu kesiapan fisik dan psikis kalian. Silakan berdiri terlebih dahulu. Ya, sudah rapi ya. Ya, sudah bagus, sudah rapi ya. Baju sudah dimasukkan semua, atribut lengkap. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Silakan siapkan alat tulis yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Yang tidak berhubungan tolong disimpan ya. Kemudian kelas juga sudah rapi, tetapi Ibu masih lihat ada tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah ya. Nanti yang akan kita bahas pada proyek kali ini. Baik, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Dimulai dari Anindya Safera. Ya, bagus. Apriyadi. Iya, bagus. Alhamdulillah hadir semua ya. Bagus. Kelas ini sudah hadir semua dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Silakan berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila.
Garuda Pancasila. Ayo maju, maju. Ya, terima kasih sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya, di mana lagu wajib tersebut sangat berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan, yaitu pada kesempatan hari ini kita akan melakukan P5 PPRA atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi lagu tadi, kita menyanyikan lagu tadi itu sudah masuk ke Proyek Penguatan Profil Pancasila. Nah, kita akan menyanyikan profil pelajar Pancasila ya, agar mudah dipahami dan dihafalkan dengan gerakan. Pancasila, Tuhan yang esa, masih hafal nggak kalian apa itu bunyinya Pancasila? Masih? Ada berapa? 5. Kita baca sama-sama ya. Pancasila. Pancasila. 1. Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran yaitu P5 PPRA, yaitu kita akan membuat produk ya. Masih ingat nggak kalian pada semester kemarin kita P5-nya membahas tentang apa? Suara demokrasi. Apa temanya? Iya, suara demokrasi dengan proyek profilnya yaitu pemilihan. Iya, pemilihan ketua OSIS. Maka pada semester kali ini ya, Ibu berkolaborasi dengan guru mapel olahraga, kemudian guru mapel prakarya ya, itu membahas tema proyek profil Pancasilanya yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan topik lestari alamku, nyaman sekolahku, dengan proyek profilnya sulap botol bekas menjadi tempat pensil yang kreatif. Saat nanti kita sudah mempelajari P5 ini ya, proyek penguatan profil Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan ya. Nanti setelah kalian mempelajari bagaimana itu sampah, cara pengolahan sampah, dan membuat produk dari sampah, maka nanti manfaatnya apa nak? Apa? Sekolah kita menjadi nyaman, kemudian akan bersih, kita belajarnya menjadi nyaman, tenang ya. Kemudian dimensi yang akan kalian capai ya pada pembelajaran P5 ini ya, proyek ini yaitu pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, dan satu lagi adalah kreatif ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa dari alur dari pengenalan. Di sana ada berdoa, kegiatan tanya jawab, kemudian bergotong royong nanti pada saat aksi ya, aksi pengumpulan sampah, aksi pembuatan produk ya. Di sana nanti ada penilaian dimensi gotong royong, kemudian dimensi kreatifnya dari pengolahan sampah menjadi Kotak pensil. kotak pensil atau produk-produk yang lainnya. Paham? Sudah jelas tentang tema, topik, proyek profil dan dimensi? Iya. Jadi, ya nak, dalam pembelajaran P5 ini ya, proyek pada semester kali ini ya, kita akan melakukan 4 alur atau tahap pembelajaran ya. Yang pertama ada tahap pengenalan ya. Tahap pengenalan. Di sini nanti akan dijelaskan oleh ibu, oleh guru prakarya dan guru olahraga definisi P5. Kalian sudah jelas pada semester kemarin sudah dijelaskan ya. Kemudian tentang sampah organik, non organik ya. Kemudian proyek yang mau dibuat itu nanti dijelaskan pada tahap
pengenalan. Yang kedua, tahap kontekstualisasi. Pada tahap kontekstualisasi nanti ya, kalian akan dikaitkan proyek kita ini dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, baik lingkungan sekolah, masyarakat ya. Yang terdekat dengan kita yaitu lingkungan sekolah. Nanti kita akan mengkaitkannya. Kemudian yang ketiga, tahap aksi nyata. Di sini nanti peserta didik memilah sampah ya, apakah itu merupakan sampah organik, apakah sampah tersebut merupakan sampah anorganik. Kemudian sampah tersebut dipilih ya, kemudian dijadikan suatu produk yang bermanfaat ya. Itu merupakan tahap aksi. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap refleksi dan tindak lanjut. Refleksinya apa setelah melakukan pembelajaran? Kemudian tindak lanjutnya apa kalau terjadi penumpukan sampah, kemudian limbah sampah yang banyak, itu tindak lanjutnya seperti apa? Terutama di sekolah kita. Apakah dibakar, apakah dibiarkan saja, atau dijadikan sebuah produk yang bermanfaat sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang bersih dan nyaman. Anak ya, sebelumnya Ibu akan memberitahu dulu apa itu tujuan pembelajaran kita pada tema proyek gaya hidup berkelanjutan. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema gaya hidup berkelanjutan ya. Jadi kalian nanti dapat mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua ya, proyek ini dapat membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan serta mencari jalan keluar untuk masalah lingkungan serta mempromosikan gaya hidup serta perilaku yang lebih berkelanjutan dalam keseharian. Jadi kalau sudah kita mempelajari proyek ini ya, jadi timbul kesadaran kalian itu untuk hidup sehat. Kemudian apalagi nak? Menumbuhkan sikap ramah lingkungan. Kemudian bisa mempromosikan keluar kamu bahwa bagaimana cara mendaur ulang sampah yang baik. Kemudian dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Baik anak-anak, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Nanti yang dapat nomor urut 1 gabung dengan nomor urut 1, 2 gabung dengan nomor urut 2, begitupun nomor urut 3. Siap? Ya. Silakan. Nova. 2, 3, 4. 1 duduk di sebelah kanan Ibu, kelompok 2 di tengah dan kelompok 3 di samping kiri Ibu. Silakan. Yuk, pembagian kelompok sudah selesai. Kalian sudah berada di kelompok masing-masing ya. Sebelum kita memasuki pengenalan, tahap pengenalan ya, kita ice breaking terlebih dahulu ya, agar semangat kalian semakin meningkat. Siap? Iya, silakan berdiri terlebih dahulu. Kita ice breaking tepuk semangat ya. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya. Ya, baik anak-anak ya, Ibu di depan meja Ibu ya. Di atas meja Ibu itu ada apa ini? Iya. Sampah. Ini merupakan botol bekas air mineral, kemudian ini sampah daun. Kira-kira kalau di sekeliling kita kalian menemukan dan melihat sampah ini, kira-kira kalian apakan? Daur ulang. Hah? Ada yang mendaur ulang, ada yang membuang di tempat sampah, ada yang iya, ada yang membakar. Jadi bermacam-macam cara kalian mengelola sampah ya. Tapi nggak ada yang membiarkan kan? Iya, bagus ya. Jadi kalau ada sampah itu buang di kotak sampah atau didaur ulang. Baik. Kemudian kalau kira-kira ya, kalian menemukan botol bekas air mineral, itu kira-kira diapain nak? Daur ulang. Ya, didaur ulang dalam bentuk apa? Kontak pensil, Iya. bunga gantung,
Iya, pintar sekali ya. Kelompok 3 sudah pernah mendaur ulang dari botol minum, ya. Kemudian kalau sampah yang berbentuk daun kalian apakan? Dijadikan pupuk kompos. Ya, baik sekali ya. Kemudian ya, P5 kita juga ya. Kalau sampah organik itu kan sampah yang bisa terurai, ya. Jadi tidak susah untuk kita mendaur ulang sampah, tinggal dibakar atau didiamkan, nanti akan menjadi pupuk kompos. Tapi kalau sampah berupa botol, berupa plastik ya, dia akan sampai ratusan tahun dia tidak akan hilang. Dia tidak akan bisa terurai tanpa kita memanfaatkan sampah berupa botol bekas ini ya. Jadi daur ulang sampah berupa botol minum ini yang akan kita pelajari dalam proyek P5 dalam semester ini ya. Jadi ibu punya gambar nih nak. Itu gambar tentang apa? Sampah. Kemudian kalau sampah tersebut kan masih bermacam-macam ya. Ada yang organik, ada yang anorganik. Sampah organik itu apa sih nak? Sampah yang sudah didaur ulang. Iya, sampah yang bisa terurai. Kalau sampah anorganik, sampah yang iya susah untuk terurai. Perlu ada campur tangan manusia untuk memanfaatkannya, ya. Jadi ibu punya video ya, kalian cermati nanti masing-masing kelompok itu memberikan tanggapan terhadap video yang sudah diamati ya. Jadi masing-masing kelompok nanti memberi tanggapan atau memberikan pendapat tentang video yang sudah diamati ya. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah-buahan. Kemana perginya sampah itu? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah. Pengolahan sampah. Anak-anak, berdasarkan video yang sudah kalian amati, sekarang itu masing-masing kelompok memberikan tanggapan terhadap video yang sudah diamati ya. Silakan dimulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Iya, silakan kita dengarkan dulu kelompok 1 untuk mengutarakan pendapatnya tentang video yang sudah diamati. Silakan, siapa yang mau? Iya, silakan Nova. Kita harus peduli dalam pakai sampah yang kita hasilkan setiap hari karena ini merupakan salah satu cara melestarikan alam. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Apa nak pendapatnya? Kita harus dapat manfaatkan sampah menjadi barang yang berguna. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Anak-anak, pada hari ini kita akan melakukan tahap kontekstualisasi. Pada minggu kemarin kan kita sudah melakukan tahap pengenalan. Pada tahap kontekstualisasi ini ya, kalau kita kaitkan sampah yang terjadi di sekolah kita ya, di mana sekolah kita itu terjadi penumpukan sampah ya. Kira-kira kontekstualisasi dengan proyek kita itu dengan lingkungan kita apa ya? Ada yang tahu? Ada yang sudah bisa memikirkan bagaimana sih kontekstualisasi proyek P5 kita, yaitu dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Judulnya apa nak? Topiknya? Lestari alamku, nyaman sekolahku, dengan proyek profil yaitu sulap botol bekas menjadi tempat pensil yang kreatif. Kira-kira kalau proyek kita tersebut ya dikaitkan dengan kontekstualisasi lingkungan sekolah, kira-kira ada yang bisa berpendapat? Iya, silakan kelompok 1. Putriza. Sekolah kita adalah tempat kita menimba ilmu. Jadi tugas kita adalah menjaga kebersihan dan kenyamanan sekolah.
termasuk menjaga kebersihan dan bagaimana kita mengolah sampah yang ada di sekitar kita, sehingga kita dapat belajar dengan kondisi yang bersih, nyaman, dan menyenangkan. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Putriza. Iya, Putriza berpendapat bahwa kontekstualisasi proyek kita dengan lingkungan sekitar yaitu bahwa kita harus menjaga lingkungan sekolah, karena sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu. Jadi kita harus menciptakan lingkungan yang nyaman. Akan melakukan tahap aksi di mana ibu akan berkolaborasi dengan guru olahraga untuk melakukan aksi, yaitu untuk memilah sampah, baik itu sampah organik maupun anorganik. Jadi silakan minggu depan kita akan melakukan tahap aksi. Silakan siapkan diri kalian masing-masing ya. Kemudian bawa alatnya. Baik anak-anak, pada tahap aksi yang pertama ini ya, ibu akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran Penjas ya, yaitu Ibu Erica Ayu Juliana ya. Pada hari ini kita akan memilah sampah ya, sampah organik atau bisa terurai silakan diisi di dalam karung. Kemudian sampah yang anorganik atau sampah berupa plastik atau botol-botol bekas silakan masuk ke dalam kantong. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan Selesai tahap aksi ya, di mana kita sudah memilih sampah anorganik dan sampah organik, di mana sampah organiknya kita dapat uraikan ya menjadi pupuk kompos. Kemudian sampah anorganiknya berupa botol bekas maupun sampah dari berupa plastik-plastik akan kita buat menjadi produk pada pertemuan selanjutnya ya. Baik anak-anak ya, hari ini kita masuk ke tahap aksi yang kedua. Kalau minggu kemarin kan kita sudah tahap aksi yaitu pemilahan sampah bersama guru olahraga. Hari ini dalam aksi nyata pembuatan produk ya, mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat, ibu berkolaborasi dengan guru prakarya yang merupakan wali kelas kalian juga ya, yaitu Ibu Priska. Ya baik, nanti Ibu Priska akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat produk dari botol bekas ya. Sebelumnya Ibu akan melihat dulu ya bahan dan alat yang sudah kalian siapkan. Silakan kelompok 1 utarakan apa saja alat dan bahan yang kalian gunakan untuk membuat produk. Silakan, siapa yang mau? Ya, silakan Nova. Bahan dan alatnya apa aja? Kami dari kelompok 1 ingin membuat kotak pensil dari botol bekas. Bahannya kardus, Ya. botol bekas, pita, lem, pisau, gunting, mistar, kain, Flanel. Iya, akan dibuat menjadi kotak pensil. iya kotak pensil. Kelompok 1. Silakan Ibu Priska. Kelompok selanjutnya. Ini kelompok 2 ya? Iya, Bu. Ini kelompok 3. Iya. Kelompok 3 silakan jelaskan. Di depan kalian, di papan tulis ada langkah kerja bagaimana membuat kotak pensil dari botol bekas. Ada berapa langkah? Ada 5. Yang pertama yang perlu disiapkan itu adalah botol bekasnya. Silakan masing-masing kelompok angkat botol bekasnya yang sudah kalian dapatkan. Ya. Kemudian yang kedua, botol bekasnya itu dipotong
sesuai dengan keinginan kalian, bisa setengah atau bisa seperempat. Selanjutnya, botol yang sudah dipotong ditutup dengan menggunakan kain flanel atau menggunakan kertas origami ya. Yang keempat, biar tambah cantik, nanti biar bisa ditambah dengan telinga, mata, hidung, atau mulut sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Yang kelima itu hasilnya. Nah, jadi bahannya sama, tapi setiap kelompok memiliki hasil yang berbeda-beda sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Ya, sampai sini paham? Kalau sudah paham, silakan dimulai. Silakan dipotong botolnya, kemudian dihias dengan bahan yang ada. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan Ya, baiklah anak-anak, setelah kalian bekerja sama dengan anggota kelompok masing-masing untuk membuat produk, saat ini kita mempresentasikan hasil karya kalian masing-masing. Pertama untuk kelompok 1, silakan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Anak-anak ya, setelah kita melakukan berbagai tahap dalam P5 kita ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya, ada tahap pengenalan, kemudian tahap kontekstualisasi, tahap aksi nyata, kemudian tahap refleksi ini. Kira-kira kalian sudah paham belum dengan pengelompokan sampah organik dengan sampah anorganik? Sudah paham? Ya, sudah bisa belum membuat produk dari sampah organik, anorganik? Ya, baik anak-anak, sebagai tindak lanjutnya ya untuk mengurangi penumpukan sampah di sekitar lingkungan sekolah kita, jadi tindak lanjut yang bisa kita lakukan apa nak? Yaitu membawa tempat bekal nasi sendiri ya, atau tempat bekal makanan sendiri untuk mengurangi sampah plastik ya. Kemudian tindak lanjut yang bisa dilakukan juga untuk mengurangi penumpukan sampah ya, yaitu dengan menggunakan tempat untuk belanja sendiri seperti kantong yang tidak terbuat dari plastik, sehingga hal tersebut dapat mengurangi penumpukan sampah. Atau kalau sesuai dengan proyek kita, yaitu kita memanfaatkan botol bekas, maka
dapat kita manfaatkan menjadi barang yang bermanfaat. Baik anak-anak, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran P5? Ada yang tahu? Satu-satu. Dari kelompok 1 ada yang bisa berpendapat? Kesimpulan. Ya, silakan Nova. Memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna atau bermanfaat. Iya, bagus sekali. Ini Nova menyimpulkan bahwa manfaatkanlah sampah ya yang ada di lingkungan menjadi produk yang bermanfaat. Ada yang lain? Ada, Bu. Iya, silakan. Kita wajib memilih sampah, kurangi sampah dimulai dari diri sendiri. Iya, bagus sekali ya. Melinda mengemukakan bahwa kesimpulannya yaitu kita wajib untuk memilih sampah ya, memilah sampah. Kemudian kurangi sampah dimulai dari diri kita sendiri. Seperti tadi membawa bekal sendiri, tempat bekal sendiri, menggunakan kantong dari rumah sendiri yang tidak berdasarkan dengan telah selesai kita melakukan proyek P5 kita pada semester ini ya. Kira-kira ada yang ingin tanyakan nggak dari proyek P5 yang sudah kita lakukan? Ya. Sudah paham? Iya, alhamdulillah. Marilah kita tutup pembelajaran kita ya dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita tutup dengan membaca doa. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, baiklah kita berdoa. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.